Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Nah saudara, di dalam pasal 37 dan sampai ke akhirnya di pasal 50 kita akan dibawa untuk melihat kisah Yusuf dan bagaimana Tuhan memakai dia untuk menolong bangsa Israel keluar dari kelaparan dan akhirnya bangsa Israel menetap di Mesir. Nah saudara, saya ingin kita melihat beberapa hal yang menarik dari 11 ayat ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan pasal 37 ini dimulai dengan satu kisah keluarga yang jauh dari ideal. Yakub punya 12 orang anak laki-laki, tetapi dia pilih kasih dan sayang hanya kepada salah satu. Dan bahkan untuk yang satu ini, yaitu Yusuf ya, khusus dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, jubah maha indah ini kalau kita lihat di bahasa aslinya artinya jubah yang berwarna-warni. Nah, jubah ini menunjukkan posisi seseorang yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang lainnya. Bayangkan, Yusuf memakai jubah yang maha indah, sedangkan saudara-saudaranya mungkin memakai jubah yang biasa-biasa saja. Jadi ini seperti sebuah kontras antara seorang tuan bahkan dengan seorang karyawan, seperti itu. Maka tidak heran di ayat keempat dikatakan Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya dan mereka itu tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di 14 pasal di dalam kitab Kejadian ini, yaitu 37 sampai 50 ya, yang menjadi tokoh sentralnya itu adalah Yusuf. Padahal sebenarnya dia kan punya 11 saudara laki-laki lainnya ya. Nah, justru saudara-saudaranya ini digambarkan sebagai tokoh antagonis, orang-orang jahat yang bertanggung jawab atas mulainya penderitaan Yusuf selama belasan tahun. Nah, bahkan kalau kita lihat dikatakan bahwa ketika Yusuf menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya itu, Yusuf melihat dan melaporkan kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Artinya di mata Yusuf, saudara-saudaranya banyak berbuat jahat. Hanya saja kita nggak tahu secara pasti kejahatan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Apakah kejahatan yang didasarkan atas kebencian pribadi pada Yusuf ataukah kejahatan-kejahatan moral lain? Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Yang ketiga, selama ini kita melihat tokoh Yusuf itu dari kacamata yang positif ya. Dia seorang yang berpendirian, dia cermat, bisa dipercaya, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, jujur dan juga berintegritas. Nah, tapi kalau kita lihat di awal pasal 37 ini kita akan menemukan seorang Yusuf remaja berusia 17 tahun yang agak berbeda sebenarnya. Di dalam masa remaja ini, Yusuf ini tampaknya lebih seperti seorang tukang lapor, seorang anak manja yang mendapatkan perlakuan khusus dari sang ayah, seorang remaja yang lugu dan bahkan bisa dikatakan tidak bijak. Buktinya apa? Bayangkan, saudara-saudaranya itu sudah membenci dia, namun Yusuf masih saja bisa menceritakan mimpinya yang unik, yang besar itu kepada saudara-saudaranya sehingga ini memicu kebencian yang lebih dalam lagi. Bukankah ini sama saja seperti menyiram bensin ke api yang sudah membara gitu ya? Dan ini tidak hanya dilakukan Yusuf satu kali, dua kali dia bermimpi dan dua kali pula dia menceritakan mimpinya yang besar itu kepada saudara-saudaranya. Betapa tidak bijaknya Yusuf yang masih remaja ini. Nah saudara, tiga hal ini sebenarnya cukup untuk membuat kita berpikir, wah ini orang-orang dan ini adalah keluarga yang bermasalah. Ada iri hati dan kebencian di antara sesama saudara, ada pilih kasih yang dilakukan oleh sang ayah, dan juga ada pribadi Yusuf yang tidak matang dan masih belum dewasa. Nah, saudara, tapi di balik kelemahan dan ketidaksempurnaan orang-orang di dalam kisah ini ya, di dalam ketidaksempurnaan manusia-manusia ini itu tidak menghalangi Allah untuk memakai mereka. Mereka lemah? Iya. Mereka punya banyak kekurangan? Iya. Mereka tidak sempurna? Iya. Tapi Tuhan tetap panggil mereka dan memakai mereka menjadi bagian dari master plan rancangan keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir itu lahir dari keturunan Lewi, salah satu saudara Yusuf. Kristus
lahir dari keturunan Yehuda, abangnya Yusuf yang punya ide untuk menjual Yusuf. Dan bahkan Yusuf sendiri yang tidak dewasa, yang belum matang, ternyata Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarganya dari kelaparan, dan anggota keluarganya inilah yang menjadi cikal bakal dari bertumbuh dan berkembangnya bangsa Israel yang besar. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat ya, Tuhan itu tidak memulai dengan seseorang yang serba bisa, seseorang yang punya banyak kelebihan, seseorang yang hebat dan pintar. Tapi dia bisa memulai dari seseorang yang bukan siapa-siapa, seseorang yang penuh dengan kelemahan, dari latar belakang keluarga yang tidak ideal, seseorang yang penuh dengan kekurangan seperti engkau dan juga saya. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang telah memilih kita terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dan segala latar belakang kita yang buruk. Nah, ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi anaknya, untuk melayani dia, yang perlu kita lakukan itu apa, saudara? Kita hanya perlu taat dan ikut serta di dalam rancangannya Tuhan. Dia yang telah memanggil, dia juga akan mempersiapkan. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah bersedia dan tunduk kepada segala rancangannya. Saudara, jangan membiarkan kelemahan dan kekurangan kita akhirnya membuat kita tidak berani, membuat kita mundur dari mengikut Tuhan dan melayani dia. Kalau Tuhan yang sama bisa memakai Yusuf yang masih belum dewasa, memakai saudara-saudaranya yang digambarkan sebagai orang-orang yang banyak berbuat jahat, Tuhan yang sama juga bisa memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, sekali lagi, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan yang memilih kita. Dia bisa memakai setiap orang yang lemah, setiap orang yang penuh kekurangan, terlepas dari segala latar belakang kita, dia bisa memakai kita. Ketika kita bersedia untuk taat dan tunduk kepadanya, dia bisa memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya kami bersedia, kiranya kami tidak melihat kepada diri kami sendiri, segala kelemahan dan kekurangan kami, tetapi kami melihat kepada Engkau yang telah memanggil kami, yang telah mempercayakan pelayanan kepada kami, yang telah memilih kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Biarlah mata kami senantiasa tertuju hanya kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia.